Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tauhid Hori. Saya dari kelompok 4 Filsafat Dakwah. Kali ini kami akan membahas tentang visi da'i sebagai pengembangan masyarakat dan peradaban Islam. Saya akan menjelaskan visi da'i. Da'i pada dasarnya adalah itu seseorang yang menyeru kepada jalan Allah dan pengibar-pengibar panji Allah. Dan pada dasarnya da'i ini bagaimana mengupayakan sistem realitas kehidupan yang berbasis Islami, bagaimana terwujudnya masyarakat yang Islami, atau kita sebut dengan al-manhaj al-islami. Da'i pada dasarnya yaitu menyeru. Menyerunya adalah menyeru kepada jalan yang baik. Da'i akan menjadi contoh bagi masyarakat, karena da'i adalah tokoh seorang yang teladan. Da'i mempraktekkan apa yang telah dicontohkan suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Da'i mengupayakan bagaimana terbentuknya negara yang Islami, bagaimana masyarakat yang Islami. Maka peran da'i ini adalah sangatlah penting, sangat luar biasa. Da'i juga bukan hanya sekedar penceramah atau mubalik yang menyampaikan. Ya, karena kita identiknya da'i itu adalah penceramah karena sesuai dengan karakternya. Karena da'i itu adalah bisa menjadi contoh. Da'i itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak berbohong, orang yang punya wawasan Islami. Karena pada intinya menyampaikan. Itu kalau kita sebut Ustadz Abdul Somad itu adalah da'i, ya memang beliau adalah da'i. Tapi bukan hanya da'i itu adalah sebagai penceramah, tapi pada dasarnya orang yang menyeru kepada jalan Allah. Misalnya dokter juga bisa disebut dengan da'i, asal dia menyampaikan ajaran-ajaran Islami, bagaimana dia mempraktekkan ilmu kedokterannya yang berbasis Islami. Dia mempraktekkan bagaimana yang ilmu dokter juga ada di dalam Islam. Gitu. Baiklah, selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reva Ubaidillah Hazami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Tauhid. Pada kesempatan yang saat ini saya akan membahas tentang kompetensi dakwah. Kompetensi dakwah itu yang saya bahas adalah tentang kekuatan intelektual dan kekuatan moral da'i. Yang pertama adalah kekuatan intelektual. Berkaitan dengan kekuatan intelektual seseorang, menurut B.S. Wibowo dan kawan-kawan, dari segi kemampuan berpikir yang logis, analisis, kreatif, dan inovatif. Lebih besar diungkapkan bahwa kemampuan intelektual adalah aktivitas otak manusia yang secara sadar melakukan proses berpikir secara ilmiah dengan mengacu pada struktur pengkajian ilmiah, yaitu meliputi pengkajian masalah, menyusun kerangka teoritis, dan pengajuan hipotesis, membuat metodologi penelitian, memperoleh hasil penelitian, dan membuat kesimpulan. Jadi, proses berpikir ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bukankah ilmu itu lahir karena manusia diberkahi oleh Sang Maha Pencipta rasa sifat ingin tahu? Kepada rasa ingin sifat tahun ini adalah yang sebenarnya menjadikan kegiatan berpikir itu muncul pada diri seseorang. Yang kedua adalah kekuatan moral da'i. Secara umum, seseorang da'i harus melakukan tindakan-tindakan terpuji dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Secara khusus, dalam dakwah terdapat kode etik tersendiri. Dalam berdakwah terdapat beberapa etika yang merupakan rambu-rambu etis juru dakwah, sehingga
juga dapat dihasilkan dakwah bersifat responsif. Seorang dai atau pelaku dakwah dituntut untuk secara umum moral dakwah adalah etika Islam itu sendiri, di mana secara memiliki etika-etika yang terpuji dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tercela. Dan sumber dari rambu-rambu etis dakwah itu bagi seorang dai adalah Al-Quran, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada dirinya adalah figur teladan bagi kehidupan yang diinginkan oleh Allah, dan pada diri Rasulullah telah mencapai puncak keimanan yang tinggi. Nah, adapun rambu-rambu etis tersebut dan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga ada rambu-rambu etis yang harus diperhatikan oleh sang dai. Ada 2 catatan yang perlu diperhatikan oleh seorang dai. Yang pertama, tidak memisahkan antara yang dia sampaikan dengan yang ia kerjakan. Dengan artian, apa yang dilaksanakan oleh sang dai tidak boleh berseberangan dengan apa yang ia sampaikan. Dengan kata lain, tidak ada unsur kemunafikan. Yang kedua, tidak mentoleransi agama. Seorang dai harus tegas dan teguh mempertahankan prinsip akidahnya. Tampil dengan penuh kejujuran dalam menyampaikan dakwah, namun tidak boleh memaksakan mad'u untuk mengikuti jalannya. Tidak ada unsur pemaksaan di balik penyampaian seorang dai kepada seorang mad'u. Apapun yang ia sampaikan, bagaimana cara mad'u menerimanya adalah hak dari seorang mad'u. Terima kasih. Saya Yurnisa, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Nur Ihsan. Selanjutnya ada materi tentang sifat cerdas dai dalam kode etik. Yang pertama, seorang dai harus memiliki pandangan yang luas dalam menangani setiap permasalahan umatnya. Yang kedua, memiliki pandangan firasat sikap terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga, dai haruslah mampu menangkap hal-hal yang tersembunyi di balik permasalahan tersebut. Yang terakhir, mampu mengambil manfaat dari setiap peristiwa yang ada. Dalam kode etik ini, kecerdasan haruslah didorong dengan ilmu yang mantap, dan begitu dai mampu melangkah ke garis ke depan dengan penuh keyakinan dan arah yang jelas, serta dapat membangun kerangka sehingga dakwah dapat tampil dalam sosok yang utuh. Konsep yang disampaikan bisa utuh, lengkap dengan sosok yang ada, bukan sosok yang mati di luar sana. Betapa tidak. Islam itu merupakan elan vital dalam setiap perubahan. Bisa dikatakan kode etik ini merupakan salah satu cerminan usaha ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang dai dalam mengembangkan tugas dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Khairunisa. Saya Sarah Salama akan menjelaskan sikap intelektual dalam berdakwah. Sebab-sebab dakwah itu dibutuhkan sebuah sikap intelektual yang tinggi, karena yang pertama, dalam berdakwah kadang-kadang diperlukan sebuah ijtihad dalam menghadapi persoalan yang berkembang. Untuk itu, dai haruslah mencurahkan seluruh potensi, pikiran, perasaan, kemauan maupun semangat. Dai tidak mungkin menyumbangkan pikiran yang baik jika tidak memiliki kemampuan untuk mensistematiskan pokok-pokok permasalahan dalam struktur yang logis, fungsional maupun rasional. Yang kedua, dakwah membutuhkan usaha ilmiah atau ilmu yang menyangkut teknik strategi. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar tidak mungkin terlaksana tanpa andil teknologi seiring dengan perkembangan peradaban manusia 450-an. Sini jelaslah bagi insan dakwah mengenai etika atau kode etik dakwah semuanya telah bersumber pada Al-Quran yang kemudian disuruh tauladani oleh Rasulullah SAW. Cara dakwah yang Quran ini harus menjadi
pegangan bagi setiap juru dakwah dalam menghadapi umat manusia sesuai dengan kondisi yang dihadapinya dengan sifat arif dan lembut dengan penuh kesabaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahri. Nama saya Muhammad Fahri Rizkullah, NIM 111955300000164. Kekuatan spiritual. Menurut ulama besar duniawi, Yusuf Al-Qaradawi, kekuatan spiritual manusia bermula dari penanaman atau peniupan roh, ketuhanan atau spirit ilahi ke dalam diri manusia. Terdapat dalam Quran surat Shad, surat ke-38 ayat 71-72, yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang unggul dan unik. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Selanjutnya, cara mengesahkan dan mempertinggi spiritual. Yang pertama yaitu al-iman al-amik, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu, esa. Yang selanjutnya ialah al-ittisah al-wadsik, membangun hubungan dengan komunikasi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Selanjutnya ialah tathiru al-qulub, upaya menyucikan diri dengan berbagai penyakit hati, yaitu salah satunya dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Syukron. Saya Almeda Aprilia, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Arfian. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi kelompok kami, yaitu Islam merupakan agama yang menyeluruh di muka bumi ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai suku atau etnis, berbagai bangsa atau negara yang menyatu. Tanpa adanya perbedaan dari segi ras manapun, dalam perkembangan Islam tidak membatasi di wilayah benua Asia saja, namun juga sudah berkembang di wilayah benua Eropa, mulai dari pertumbuhannya maupun kemajuan ilmu pengetahuannya. Walaupun dalam sejarahnya, Eropa merupakan benua yang mayoritas bukanlah beragama Islam, akan tetapi berkat para pendakwah yang menyiarkan agama Islam, hingga akhir ini, Islam merupakan agama dengan perkembangan paling pesat di dunia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.